Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Netral Channel. Channel yang selalu memberikan informasi insya Allah akurat, terpercaya, by data, dan terkini dan presisi insya Allah. Nah, kalau kita bicara masalah kata filter ya, kata filter itu kan sepele ya, tapi punya makna yang berarti. Kalau kita di rumah ada filter air, itu untuk penyaring. Di mobil, motor, kendaraan apa aja ada filternya, filter oli dan sebagainya. Ya banyak ya. Nah, kalau kita sematkan ini atau kita tempatkan kata-kata filter ini, yang nanti mungkin kalau kita sambung filterisasi, saringan ya, menyaring atau saringan. Kita sematkan di dunia media sosial atau di mana saja ya media sosial yang eksis atau mau berkecimpung di dunia media sosial harus punya semacam filterisasi dalam mengupload atau melontarkan kata-kata yang benar-benar jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, apalagi udah menghina atau menghujat kelompok, menghina seseorang dan lain-lainnya ya. Nanti bisa berdampak yang tidak baik, bahkan bisa terkena pasal pidana kan gitu. Nah, di sini kenapa gua mengambil kata filter untuk yang gua bilang tadi sangat penting sekali ya. Karena kita di negara kita ini yang sudah masuk ke dalam dunia media sosial tadi sudah banyak yang kebablas, banyak yang tidak tersaring, tidak terfilterisasi apa yang mereka ucapkan. Ya banyak sekali, udah nggak karuan, udah ya dari platform-platform juga ya mungkin ada ya beberapa platform YouTube atau FB, TikTok dan lain-lain memfilter ya, tapi tetap saja ya ada hal-hal yang seharusnya difilter tidak meluas ke permukaan ini, tidak tercapai, tidak kita dapati. Nah, salah satu contoh yang kecil ya yang mau kita bahas hari ini sedikit saja ya, mungkin nggak terlalu makan waktu banyak ya, panjang ya karena nih, yaitu yang akan kita bahas adalah belum lama ini ada ucapan seorang wanita, perempuan ya, apakah tante, mbak, teteh, udah, uni dan lain-lain sebagainya ya. Yang jelas wanita, sosok wanita yang gue bilang tadi nih orangnya sudah tidak punya filter dalam mengupload atau berkomentar atau bercuap-cuap di media sosial yang mendiskreditkan, yang ditujukan kepada sosok ya yang saat ini punya pengaruh, yang punya jabatan cukup tinggi di negara ini ya. Ini nggak tanggung-tanggung yang dia serang ini dengan kalimat yang menurut gua kalimat yang sangat kotor, sangat tidak beretika dan tidak bermoral. Ya, dia menyerang Pak Prabowo, Presiden RI kita yang ke-8. Apa jenis penyerangannya? Ini mungkin sakit hati, nanti kita bahas sedikit ya kenapa dia, kenapa gua ngucapin mungkin ini orang sakit hati atau bagaimana ya, nggak tahu. Tapi yang jelas ketika Presiden kita Pak Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Amerika Serikat ya, kan otomatis menggunakan pesawat kenegaraan kan gitu, udah pasti. Nah, yang gue bilang sosok ini, si ibu ini, gue nggak sebutin namanya atau inisial juga nggak tahu, nggak penting ya, tapi ada di media sosial udah agak heboh juga, bahkan udah hampir viral, itu udah spiral kali mungkin ya. Dia mengucapkan kalimat atau kata-kata atau sejenis doa
yang menurut gua nggak pantas. Gua yakin dia itu notabene-nya tuh muslimah lah mungkin ya. Islam lah, Islam ya, kita bilang Islam aja, belum tentu dia muslimah, karena kalau muslimah nggak mungkin dia melakukan perihal yang sekotor itu, sejelek itu ya, sehina itu menurut gua kata-katanya. Dia mengatakan bahwa ya, atau mendoakan ini ya, garis bawah ya teman-teman para netizen, mendoakan semoga pesawat Pak Prabowo jatuh. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Gua Mas Bro kaget banget ketika lewat di beranda gua berita seperti itu. Rasanya apa ya, kalau ada di dekat gua nggak mandang bulu itu perempuan atau apa, pengen nggak tahu lah ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin atau para netizen di sini mungkin sudah melihat ya videonya itu, dan ditambah dengan informasi yang gue sampaikan tidak terlalu lama ya, begitu ucapannya kepada Pak Prabowo. Why? Kenapa nih orang berucap demikian? Terus satu itu doa supaya pesawat Pak Prabowo jatuh. Berarti kan misal kita diijabah sama Allah, kan bukan hanya Pak Prabowo di situ, ada menteri, ada apa, semuanya lah yang innalillahi kan. Berapa orang kalau gara-gara doa dia, umpama nih ya insya Allah doa perempuan Dajjal ini menurut gua sih insya Allah nggak dikabulkan. Mungkin maaf ya, mungkin dia nanti yang berbalik mendapat azab atau mendapat karmanya dari atas dari ucapannya itu. Ya amin. Nah, kalau kita melihat ke belakang ya mungkin ya, karena ada ucapannya nih, dia bilang lagi yang kedua, nyesal apa gimana ya, dia memilih ataupun kalau tahu begini, dia tidak akan mau memilih Pak Prabowo yang notabene-nya adalah seorang penculik katanya. Kaget gua, penculik. Oh, lantas gua sebentar merenung, oh itu maksudnya dia kaitkan relate-nya ke peristiwa tahun 98 ya, yang reformasi itu ya, 98 yang negara agak sedikit ini ya goncang lah ya, reformasi dari mahasiswa, elemen masyarakat, LSM dan lain-lainnya ya. Ada mungkin isu penculikan. Waktu itu Pak Prabowo ini menjabat sebagai Danjen Kopassus kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Dia bilang gitu, seorang penculik. Ini dua ucapan yang benar-benar menurut gua apa ya, kita kira-kira kata atau yang pantas disematkan untuk perempuan yang satu ini di atas kata-kata yang tidak beretika dan tidak bermoral alias bejat. Ada nggak kalimat yang lebih ini lagi pantas kita sematkan buat dia? Nah, kalau kita mundur ke belakang sedikit lagi ya, mungkin dia sakit hati, mungkin dia nih bukan kandidat dia atau idola dia nih Pak Prabowo. Yang diidolakannya mungkin tidak terpilih pada saat berkompetisi dengan Pak Prabowo ini dalam Pilpres ya 2024 ya. Ya 2024 kalah. Wah, sakit hati, ngamuk lah istilah, dilampiaskan dengan ucapan seperti itu. Dia tunggu-tunggu momennya mungkin pada saat Pak Prabowo berangkat ke Amerika dengan beserta rombongan. Dia ucapkanlah demikian, semoga pesawat Pak Prabowo jatuh. Mas, astagfirullah. Gua tuh dengarnya benar-benar apa ya, miris, merinding gitu. Merinding bukan karena takut ya, semua itu udah ketentuan Allah apapun yang terjadi di dunia, tapi greget lah udah gitu ngelihat ucapan perempuan bermoral bejat ini. Ya itu yang kita bilang tadi, mungkin dia siapa kayak mendukung siapa, nggak kepilih akhirnya sakit hati ke Pak Prabowo. Nah, kemana kita mau meletakkan persoalan ini adalah masalah moral etika aja. Yang gue bilang tadi, filter itu perlu sebenarnya ya. Filter dari diri kita sendiri yang dimana kita lemparkan ke ibu ini harus punya filter harusnya. Oh ini kayaknya nggak pantas kalau gua ngucap seperti itu.
ketika gue berencana mengucapkan itu, apalagi di media sosial yang bisa meluas ke seluruh Indonesia bahkan ke dunia, apakah gue pantas terhadap kepala negara gue, Pak Prabowo? Terlepas dari itu, apakah mau bagus mau enggak dianggapan orang Pak Prabowo ini dengan kebijakannya selama memerintah udah hampir setahun, ya itu nggak perlulah diucapkan hal seperti itu, ya. Ini benar-benar aduh, ya. Jadi ini gua nggak tahu nih apakah ucapan tersebut kalau secara hukum bisa perempuannya dipidanakan atau gimana. Kalau bisa mungkin relawan Pak Prabowo ataupun orang-orang yang berempati kepada Pak Prabowo, ya mungkin bisa aja mereka menuntut. Kalau Pak Prabowo-nya mungkin ya sudahlah, dia bilang pasti gitu, dia nggak mungkin apa. Tapi kan relawan sama orang-orang yang pendukung Pak Prabowo ini yang nanti akan menuntut kalau memang itu ada kansnya atau apanya, peluangnya untuk dipidanakan ini perempuan, ibu-ibu inilah, ya. Nah, terakhir ini gue berpesan kepada teman-teman semuanya, netizen yang menonton channel YouTube gue ini, Netral TV, channel ini, siapa saja pun janganlah berucap hal-hal yang sangat tidak baik, ya. Udahlah, kita masih masih mengalami semacam kericuhan tentang isu-isu ijazah palsu ini yang diapakan oleh Roy Panji Suryo dan teman-teman yang akhirnya sekarang jadi tersangka, ditambah ini lagi dan itu. Kapan negara ini mau maju, mau berkembang? Malu juga kan kita dilihat atau ditonton sama negara-negara luar, orang-orang asing yang ada di Indonesia. Mereka pastilah melihat, kemudian memberitakan hal-hal seperti itu. Internal kita sendiri aja berantakan. Karena ulah manusia-manusia yang tidak punya filter tadi, tidak bisa membendung atau memfilter dirinya sendiri. Meskipun di platform-platform atau aplikasi YouTube dan lain-lain sebagainya tersebut sudah ada beberapa filter yang menjaga ucapan dan lain-lain sebagainya itu, tapi nggak tahu masih terblow up atau gimana, ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran lah bagi semuanya, ya. Siapa saja, bukannya hanya persoalan ibu ini yang mengatakan Pak Prabowo semoga jatuh pesawatnya dan lain-lainnya, tapi hal-hal yang lain lah. Hindari kalau bisa menghina, menghujat, ya, menfitnah dan lain-lainnya, ya. Kita orang beragama, kecuali kita ateis nggak punya agama, itu terserah, lain hal. Oke, Mas Bro semuanya, mudah-mudahan ibu ini tersadar, menyadari kesalahannya, ya terserah mau minta maaf mau apa, terserah, kita kembalikan kepada dia, ya. Dan buat yang lainnya termasuk saya ini, semoga tidak terjadi ucapan seperti itu yang kita ucapkan juga atau diucapkan oleh para netizen kepada siapapun yang membuat orang-orang tersinggung, sakit hati, ya. Jangan sampai terjadi. Oke Mas Bro semuanya, teman-teman pecinta Netral channel ini, mudah-mudahan ini menjadi suatu informasi yang baik dan komunikatif, ya. Mohon maaf kalau ada kalimat atau kata-kata yang tidak sengaja atau disengaja terlontar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak bermaksud tendensius, tidak bermaksud menyudutkan seorang juga. Kita hanya mengulik atau membahas persoalan moral etika, ya. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.